Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San akan melakukan tes. Siapa yang akan ikut dengan tes ini pastikan lebih fokus, karena tes ini terkait dengan 27 hal kecil yang akan menunjukkan apakah kita seorang pribadi yang memiliki attitude atau tidak. Jadi langsung saja kita akan melakukan tes ini. Pastikan persiapkan diri kita agar kita dapat menilai secara personal apakah kita termasuk pribadi yang tersebut atau bukan. Jadi nanti bisa dicek satu persatu dari ke-27 itu berapakah porsi peran attitude dalam diri kita yang akan memaksimalkan segala potensi attitude, dan juga akan menyadarkan kita bahwa pribadi kita sebenarnya itu berattitude atau belum. Baik, langsung saja ya. Terkait dengan 27 hal kecil yang sering kita lupakan padahal ini adalah attitude dasar. Kali ini Pasan akan bahas satu persatu, dan silakan teman-teman di rumah checklist atau tuliskan saja nomor atau poinnya agar teman-teman tahu mana saja dan berapa jumlah nanti poin yang termasuk ke dalam attitude dasar yang telah teman-teman miliki. Jadi langsung saja yang pertama. Untuk attitude yang pertama adalah jangan menelpon seseorang lebih dari 2 kali secara terus-menerus. Jika mereka tidak mengangkat telepon Anda, itu berarti mereka memiliki sesuatu yang lebih penting untuk diperhatikan. Jadi siapa yang masih suka menelpon orang dan ketika tidak diangkat kita telepon terus-menerus hingga diangkat. Nah, di sini poin yang pertama, jika kita tidak melakukannya maka kita checklist. Jika kita masih melakukannya maka itu silang. Lanjut ke poin yang kedua. Ketika seseorang menjatuhkan sesuatu di lantai secara tidak sengaja atau menjatuhkan makanan dari piring atau tidak tahu bagaimana menggunakan pisau atau garpu, jangan menatap mereka. Nah, di sini ini adalah attitude di meja makan. Jika kita masih melakukannya maka tanda silang. Jika kita sudah tidak melakukan hal tersebut maka checklist untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Selalu lewati menggunakan wastafel yang sedang digunakan dan jangan berdiri di sampingnya. Itu membuat gelisah orang yang ada di situ. Jadi ketika kita biasanya di mall datang ke toilet lalu kita melihat ada wastafel yang sudah diisi atau digunakan atau sedang digunakan oleh orang lain, pastikan kita langsung melewatinya dan tidak fokus kepada wastafel tersebut atau orang yang ada di depan cermin tersebut. Nah, di sini siapa yang sudah melakukannya? Jika sudah tidak melakukan hal tersebut, checklist. Jika tidak melakukan hal ini dan masih juga melihat orang yang sedang menggunakan wastafel, maka silang. Oke, kita lanjut nomor 4. Kembalikan uang yang telah Anda pinjam bahkan sebelum orang lain ingat meminjamkannya kepada Anda, baik itu Rp1 atau Rp100.000. Ini menunjukkan integritas dan karakter Anda, sama halnya dengan payung, pena, dan kotak makan siang. Jadi barang-barang kita kembalikan sebelum orang lain itu bahkan menagihnya atau memintanya. Apakah sudah dilakukan? Jika iya, checklist. Jika tidak, silang. Selanjutnya yang kelima. Untuk poin yang kelima adalah jangan pernah memesan hidangan mahal ketika seseorang mentraktir Anda untuk makan siang atau makan malam. Jika mungkin minta mereka untuk memesan makanan pilihan mereka untuk Anda. Nah, di sini saat ada orang yang mentraktir, jangan jadi kesempatan untuk kita memesan makanan yang mahal. Apakah Anda atau saya bahkan sudah melakukannya? Checklist jika iya, silang jika masih dilakukan. Oke, selanjutnya yang keenam. Jangan mengajukan pertanyaan canggung seperti, "Oh, jadi kamu belum menikah?" Atau "Apakah kamu tidak membeli rumah?" Demi Tuhan, itu bukan masalahmu. Nah, di sini ternyata bahwa ada hal-hal yang tidak perlu kita tanyakan, termasuk juga dengan prioritas atau kepentingan orang lain terkait dengan bagaimana hajat hidup mereka. Di sini kalau teman-teman masih melakukannya maka silang, kalau teman-teman tidak melakukannya checklist untuk teman-teman di poin nomor 6. Lalu poin ke-7, selalu buka pintu untuk orang yang datang di belakang Anda.
tidak masalah apakah itu laki-laki atau perempuan, Anda tidak menjadikan diri Anda kecil dengan memperlakukan seseorang dengan baik di depan umum. Nah, ini adalah salah satu etika dalam kasus saat kita ingin masuk ke ruangan atau secara umum, pintu-pintu umum yang sering kita lewati dan bersama dengan orang lain. Saat kita merasa ada orang di belakang kita, kita bukakan pintu dan biarkan mereka masuk terlebih dahulu untuk kita menjadikan bahwa kita dapat menghargai orang lain dan juga kita tidak sama sekali sedang merendahkan diri di sana, tapi kita sedang menunjukkan bahwa kita memiliki attitude. Selanjutnya nomor 8. Jika Anda naik taksi atau transportasi lain dengan seorang teman dan ia membayar sekarang, Anda membayar lain kali. Nah, di sini kita pastikan bahwa kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Jadi jika kita membayar suatu transportasi bersamaan, tidak ada istilah bahwa kita membayar lain kali ya. Pastikan kita dapat membayar sesegera mungkin. Jikapun iya, pastikan kita mengingatnya dan menjadikan suatu itu catatan bahwa kita memiliki hutang kepada teman kita. Jangan memanfaatkan kebaikan orang lain dalam kesulitan yang kita dapatkan atau nanti akan menjadi kesulitan bagi orang lain. 9. Hormati pendapat politik yang berbeda. Ini yang sering terjadi saat ini. Jadi pastikan sebagai pribadi dan sebagai masyarakat juga kita berhak untuk berpolitik. Orang lain pun sama. Jadi di saat kita berbeda pandangan dalam segi politik, pastikan kita dapat menghargai orang lain dan juga kita tetap bisa terbuka walaupun ada batasan untuk tidak memaksakan diri kepada orang lain atau memaksakan pendapat kita kepada orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Lalu 10. Jangan pernah menyela pembicaraan orang lain. Nah, ini sangat dasar ya. Biasanya di kelas bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 pun pasan di sekolah melakukannya untuk anak-anak tetap mampu untuk menghargai secara komunikasi. Jika ada orang lain sedang ngobrol, termasuk guru dan orang tuanya, pastikan dia tidak menyela pembicaraannya. Di sini, attitude untuk menunggu juga sangat penting saat orang lain berkomunikasi dan kita memiliki kepentingan untuk menyela komunikasi. Jika memang sangat mendesak, ucapkan maaf. Ya, jika tidak mendesak, usahakan menunggu, itu akan lebih baik dan sangat beretitude. 11. Jika Anda menggoda seseorang dan sepertinya mereka tidak menikmatinya, hentikan dan jangan pernah melakukannya lagi. Ini ya, bercanda itu boleh, guyon juga boleh kepada teman ataupun siapapun, tapi pastikan kita dapat mengukur kadarnya dan juga melihat feedback dan responnya. Jika orang lain merasa tidak nyaman, kita dapat lihat dari ekspresi dan juga sikapnya. Jika itu terjadi, maka pastikan hentikan. Jika kita sudah bisa melakukan hal nomor 11 ini, checklist, tidak menggoda ya. Lalu jika belum, pastikan silang kembali. Lalu untuk nomor 12 adalah ucapkan terima kasih ketika seorang membantu Anda dan ketika Anda membayar sesuatu kepada penjual. Ini juga etika dasar ya, pastikan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di sini, ucapan terima kasih bukan hanya ketika kita mendapatkan pertolongan, tapi saat kita membeli sesuatu atau mendapatkan sesuatu, walaupun kita membayarnya, kita harus tetap mengucapkan terima kasih. Jadi, transaksi antar orang kita harus pastikan kita berikan ucapan terima kasih untuk mendapatkan suatu penghargaan dan juga nantinya akan membekas sebagai attitude baik yang kita miliki. Lalu 13, puji di depan umum, mengkritik secara pribadi. Nah, ini juga penting untuk kita miliki. Nomor 13 ini juga sangat bercirikan kepada kedewasaan seseorang atau pribadi. Di sini saat kita memuji, pastikan boleh dilakukan di depan umum tapi tidak berlebihan. Tapi di saat kita ingin mengkritik seseorang, pastikan secara private atau tidak di depan orang. Ini pun terjadi kepada saat kita ingin mengkritik anak kita, bahkan anak lain gitu, siswa kita terutama sebagai guru. Kita tidak boleh mengkritik orang lain di depan umum karena itu akan menjatuhkan harga dirinya dan tidak akan membuat kenyamanan untuk mereka. Nah, di sini 13, jika sudah bisa memuji di depan umum dan mengkritik secara pribadi, checklist untuk kita dan silang untuk yang belum bisa. 14. Hampir tidak pernah ada alasan untuk mengomentari berat badan seseorang. Katakan saja, kamu terlihat luar biasa. Jika mereka ingin berbicara tentang menurunkan berat badan, mereka akan melakukannya sebelum Anda berkomentar. Nah, di sini adalah saya jelaskan secara sederhana, tidak ada alasan untuk mengomentari fisik. Di sini kembali bahwa fisik terlalu gemuk, terlalu kurus, terlalu tinggi, terlalu pendek dan lain-lain itu bukan hak kita untuk kita berkomentar. Jadi jika kita memiliki persepsi terkait dengan fisik orang lain, pastikan kita tidak menyampaikannya secara lisan. Itu akan sangat menyakitkan walaupun dalam konteks bercanda. Selanjutnya 15.
Jika Anda mendapatkan penerbangan panjang atau naik kereta api, mandilah sebelumnya. Orang di sebelah Anda akan menghargainya. Nah, di sini ini juga terkesan sepele, tapi kita sering mengabaikannya. Jika kemana-mana menaiki transportasi umum, tidak hanya pesawat, kereta api ataupun bus, pastikan kita mandi terlebih dahulu dan memakai wangian dan tidak menyengat ya, agar orang-orang yang akan nanti duduk di samping kita tidak terganggu kenyamanan hidungnya. Selanjutnya 16. Ketika seorang menunjukkan foto pada ponselnya kepada Anda, jangan geser ke kiri dan ke kanan. Anda tidak pernah tahu apa selanjutnya. Nah, jika orang lain menunjukkan handphone berupa foto dan kita melihatnya, diizinkan untuk melihatnya, pastikan tidak menggeser ke kiri dan ke kanan. Itu adalah attitude dasar dalam penggunaan teknologi. Lalu 17. Perlakukan petugas pembersih atau OB dengan rasa hormat yang sama seperti Anda memperlakukan CEO atau manajer nantinya. Tidak ada yang akan terkesan oleh betapa kasarnya Anda memperlakukan seseorang di bawah Anda, tetapi orang-orang akan memperhatikan jika Anda memperlakukan mereka dengan hormat. Di sini adalah etika dalam suatu bentuk pekerjaan atau suatu jabatan di perusahaan ataupun tempat kerja khususnya. Di sini pastikan kita tidak memperlakukan OB seperti seorang pembantu dan juga tidak membeda-bedakan rasa hormat kita kepada orang lain, walaupun dalam konteksnya pasti akan ada ketimpangan perbedaan, tapi pastikan kita harus mulai fokus dalam menjalankan rasa hormat kita sebagai attitude dasar yang kita miliki. Selanjutnya yang ke-18. Untuk bagian yang ke-18, ya, pesan akan sampaikan bahwa kita dalam konteks ini, jika seseorang berbicara langsung kepada Anda dan Anda malah menatap HP, maka Anda tidak sopan. Pastikan ya, ini adalah salah satu etika dasar. Saat kita ngobrol dengan orang lain, pastikan tidak ada istilah bahwa kita sambil melihat HP ataupun mengeceknya. Ini terkesan bahwa kita sudah memotong komunikasi atau tidak sedang berinteraksi dengan baik gitu, atau menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita. Selanjutnya 19. Jangan pernah memberi saran sampai Anda diminta. Ini sih terkait dengan kedewasaan kita dalam bersikap di kehidupan juga. Attitude ini harus dimiliki saat kita tidak diminta untuk memberikan saran. Pastikan kita tidak sok tahu atau sok peduli terhadap orang lain dengan memberikan saran yang mungkin juga tidak nyaman terdengar oleh mereka dan malah menjadi mengganggu pemikiran dan perasaan mereka. Lalu 20. Jangan membuat rencana di depan mereka yang tidak Anda libatkan. Ini juga cenderung sederhana tapi cukup kasar ya dalam sosial. Dalam konteks ini kita tidak berhak untuk memposisikan orang lain terlibat dalam satu tempat padahal kita tidak melibatkan dia dalam urusan kita. Ya, di nomor 20 ini jika teman-teman masih melakukannya silang, kalau tidak checklist. Selanjutnya, jangan berbicara dengan seseorang jika mereka sedang menggunakan headset. Ya, nah ini contohnya. Jika orang lain menggunakan headset atau earphone ya, dan mereka sedang terlihat asik ya, walaupun tidak melakukan aktivitas apapun, pastikan kita tidak mengajaknya bicara, karena dalam konteks itu berarti mereka sedang tidak ingin mendengar hal lain. Ya, dari itu kita tidak berhak untuk mengganggunya. Itu attitude dasar dalam penggunaan juga teknologi dan menghargai orang lain yang sedang menggunakan teknologi. Lalu 22, ketika bertemu seseorang setelah waktu yang lama, kecuali mereka ingin membicarakannya, jangan tanya umur dan gajinya. Nah, ini biasanya saat kita bertemu orang di masa lalu kita atau teman lama, biasanya kita sangat gatal bibir untuk menanyakan hal-hal yang sensitif. Nah, ini pastikan kita membatasinya, terutama terkait dengan usia, tadi status pernikahan, lalu gaji dan lain-lain tempat pekerjaan, karena itu akan sangat sensitif. Jika mereka belum menceritakannya langsung terlebih dahulu, tidak ada hak untuk kita menanyakan secara detail. 23. Ketika seorang teman atau kolega menawarkan Anda makanan, Anda bisa dengan sopan mengatakan tidak, tapi jangan lakukan ini setelah mencicipi atau menciumnya. Ini merupakan penghinaan bagi orang yang telah menawarkannya kepada Anda. Jadi hati-hati juga dalam konteks saat kita diberikan makanan atau minuman ditawari oleh orang lain, pastikan kita punya hak untuk menolak, tapi tidak setelah kita mencicipi. Itu sangat tidak sopan dan juga sangat menyakitkan untuk orang lain yang menawari kepada kita. Jadi tidak mengomentari makanan yang telah diberikan kepada orang lain. Jikapun sudah terlanjur mencicipi, pastikan kita tidak harus menghabiskan, tapi kita tetap bisa menghargai dengan ekspresi yang baik bahwa makanan tersebut masih dapat dimakan atau minuman dapat diminum.
Lalu 23, ketika seorang teman atau kolega menawarkan maaf. Nah, 24, ketika seorang mulai berbicara tentang penyakitnya, jangan mulai membicarakan penyakit Anda. Ini yang sering juga dilakukan, terkesan sambil melakukan TikTok penyakit dalam konteks agar saling mendapatkan empati. Ini salah ya teman-teman ya. Saat orang lain membicarakan tentang penyakitnya, jangan melebih-lebihkan penyakit kita. Justru di sana akan membuat orang lain tidak lebih nyaman dalam konteks dia pun sedang tidak dalam kondisi yang sehat. Di sini saat orang bercerita dia mengalami A B C D, kita jangan tambahkan bahwa kita bahkan A B C D E F G H I J karena lainnya. Nah, di sini pastikan kita dapat menahan diri untuk tidak menambahkan hal-hal yang sensitif ke dalam pembicaraan kita dengan orang yang sedang sakit. 25. Saat seseorang yang Anda kenal memiliki perubahan penampilan yang jelas atau kenaikan atau penurunan berat badan, titik botak, jerawat, jangan pernah mengomentarinya sampai mereka membicarakannya dengan Anda. Mereka sudah tahu apa yang terjadi pada mereka. Ini adalah bentuk dari penegasan. Jika kita melihat bahwa orang lain kok kurusan, kok gemukan, kok jerawatan, kok dan lain-lain, kok iteman dan lain-lain, itu tidak layak untuk kita sebutkan atau kita jelaskan. Karena sesungguhnya dalam psikologi juga mereka sudah menyadari itu ada di badan mereka, perubahan-perubahan tersebut. Jadi sebagai orang-orang yang beretitude, kita tidak layak untuk menegaskannya. 26. Pikirkan urusan Anda sendiri, kecuali jika Anda ada sesuatu yang melibatkan Anda secara langsung, jangan ikut campur. Ini terkait dengan bagaimana kita berperilaku secara sosial. Attitude untuk tidak mengikutkan diri kita atau mencampur adukan urusan kita kepada urusan orang lain yang tidak melibatkan kita adalah salah satu hal. Biasanya ini terkait dengan mengomentari. Orang-orang saat ini sangat sering dan juga senang untuk mengomentari sesuatu padahal itu bukan haknya. Dari itu pastikan kita mulai bisa berpikir bahwa urusan kita adalah urusan kita, urusan mereka, kecuali jika mereka melibatkan diri kita, maka kita berhak untuk berkomentar ataupun membela diri. Di sini pun jangan ikut campurkan setiap urusan menjadi urusan kita dan urusan mereka menjadi urusan kita juga. Nah, seperti itu ya, hati-hati. Dan terakhir, jangan menyamakan kekuatan orang lain dalam menghadapi sesuatu masalah dengan kekuatanmu, jelas berbeda. Nah, ini terkait dengan bagaimana suatu porsi dan kemampuan di kehidupan sosial kita sebagai orang yang beretitude tidak layak untuk menganggap mudah apa yang akan dihadapi orang lain, padahal itu terkait dengan bagaimana juga porsi-porsi dia tidak di situ. Jika dia kesulitan untuk melakukan satu hal yang kita anggap mudah, bukan berarti kita berhak untuk mengomentarinya dengan semudah itu. Jadi pastikan dalam porsi ini kita dapat menghargai secara porsi atau peranan, potensi-potensi orang lain berbeda-beda dan tidak sama. Maka dari itu kita tidak layak untuk mengomentari seolah semua hal itu mudah dan kita lakukan adalah mudah dan dapat dilakukan dengan orang lain juga dengan mudah. Jadi tidak semua orang akan merasakan hal yang sama dengan yang kita rasakan dan tidak semua orang dapat merasakan kemudahan seperti apa yang kita lakukan dan juga dapat kerjakan. Sekian video dari Pasan untuk hari ini. Coba tadi dihitung dulu dari 27 berapa poin yang teman-teman suka lakukan dan juga sering teman-teman lakukan sebagai suatu attitude dasar. Jika poinnya dari 1 sampai 10 berarti mohon maaf teman-teman masih low attitude. Jika poinnya dari 11 sampai 20 berarti teman-teman sudah middle attitude atau medium. Lalu terakhir jika teman-teman sudah sampai di angka 21 sampai 27, alhamdulillah teman-teman sudah high attitude. Berarti ini hanya akan menjadi kapasitas untuk diri kita belajar dan juga menilai masing-masing pribadi. Dari itu semangat untuk belajar lagi dan juga semangat untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang memiliki attitude yang baik. Terima kasih, tidak lupa komentar kembali di kolom komentar. Diskusi Pasan selalu tunggu dan juga tema-tema untuk request tema untuk video-video selanjutnya, dan selalu pasangan bersemangat agar channel ini dapat semakin bermanfaat kepada orang banyak. Semoga kedepannya kita tetap bisa menjadikan porsi-porsi kepribadian kita menjadi suatu kekuatan dan potensi-potensi diri kita menjadi suatu hal yang baik untuk lingkungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.